Hati orang tua mana yang tak hancur saat harus kehilangan buah hati tercinta untuk selama-lamanya? Begitu pula kini dirasakan oleh Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratia atas meninggalnya putra sulung mereka, Emeril Khan Mumtaz alias Ariel, yang terbawa arus di Sungai Are di kota Bern, Swiss. Namun, di tengah duka yang mendalam itu, keduanya pun berusaha untuk tetap tegar, bahkan telah kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Setelah Kang Emil kembali aktif bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, lantas seperti apa momen saat Atalia kembali ke kampus tempat ia mengajar sebagai dosen selepas kepulangannya dari Swiss? Melihat secara langsung di hadapannya saat Ariel terbawa arus Sungai Are namun tidak dapat berbuat banyak, tentu menyisakan duka begitu mendalam bagi Atalia sebagai seorang ibu. Lantas seperti apa potret ketegaran Atalia yang sempat menguntai keinginan untuk wisuda bersama Ariel? Di tengah duka yang begitu mendalam, Kang Emil dan Atalia juga merasa terharu atas doa dan dukungan yang mengalir deras dari berbagai kalangan untuk Ariel. Lantas seperti apa kisah kebaikan seorang Ariel semasa hidupnya yang bahkan membuat banyak orang menjadi terinspirasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, keimanan seseorang niscaya dapat dilihat dari seberapa ikhlas seorang manusia melewati musibah yang ditakdirkan oleh Sang Pencipta. Hal itu pun tampak dan begitu kuat terasa dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratia yang baru saja kehilangan putra mereka, Emeril Khan Mumtaz. Di tengah duka yang masih begitu membekas, keduanya pun berusaha untuk kembali bangkit, bahkan sudah kembali menjalankan kewajiban. Berbeda dengan sang suami yang mulai kembali aktif sebagai Gubernur Jawa Barat pada Senin 6 Juni 2022, Atalia pun menyusul sang suami untuk kembali bekerja pada Selasa 7 Juni 2022 kemarin. Sony Anul Hakim, Dekan Universitas Widyatama, tempat Atalia mengajar, mengatakan bahwa sebagai seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, Atalia sangatlah tegar. Ia pun mengaku senang dapat kembali lagi bertemu Atalia pasca meninggalnya Ariel untuk memberikan dukungan kepada koleganya tersebut. Beliau juga tadi menyampaikan ikhlas dengan kondisi tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Widyatama karena beliau sebagai dosen program studi film dan televisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Widyatama. Dan beliau sangat sabar dan tawakal dan juga ada secercah harapan agar putranya Ariel itu sendiri jasadnya bisa ditemukan. Dan tentunya kita doakan secara mendalam tadi, hadir juga rektor, ketua yayasan, ketua pembina yayasan. Hari pertama kembali aktif ke tempat kerja, Atalia pun tampak berusaha untuk tetap fokus dan tegar di hadapan para rekan kerjanya. Meski belum mengajar, namun ia pun tetap kuat dengan komitmennya sebagai salah satu pengajar di universitas tersebut. Atalia bahkan tetap berusaha untuk mengikuti jalannya workshop dengan penuh dedikasi.
Meski telah mengikhlaskan meninggalnya Ariel, namun rasa kehilangan sampai saat ini pun masih dirasakan oleh Atalia sebagai seorang ibu. Lewat akun media sosialnya, Atalia pun mengunggah sebuah momen menyentuh, yakni foto terakhirnya bersama Ariel sebelum kejadian di Sungai Are. Dalam keterangan unggahan itu, Atalia mengungkapkan di masa-masa akhir hidupnya Ariel tiba-tiba senang difoto. Rasanya untuk menanyakan mengapa kamu real, mengapa sekarang, Mama merasa tidak pantas karena Mama bukanlah pemilikmu yang sebenarnya. Insya Allah, kamu sudah bahagia dalam limpahan kasih sayang Sang Pencipta. Tapi mengapa kamu yang ceria, lucu, ringan tangan, sabar, selalu wangi, dan tiba-tiba saja senang difoto di akhir-akhir kebersamaan kita? Terus membuat dada ini sesak dan air mata tak kunjung kering. Foto terakhir adalah foto berdua kita di pagi sebelum insiden itu. Tulis Atalia. Yang luar biasa, beliau sabar tegar. Tadi ikut serta dalam kegiatan workshop penyusunan riset mandiri. Dan beliau sangat mendengarkan dan sangat komit dalam posisinya sebagai dosen di Prodi FTV juga untuk melakukan riset sesuai dengan kepakaran. Justru kami yang sedih, ya, sedih kan gitu ya, betul-betul melihat musibah tersebut, sehingga kami juga selalu memberikan support ya, baik melalui Japri kan gitu maupun juga di grup, dan juga doa-doa yang disampaikan ya oleh kami ya, dosen-dosen divisi Widyatama. Bahkan juga untuk sholat gaib juga diselenggarakan. Istri saya mengatakan anak saya berpulang saat sedang berbahagia. Mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang tidak dalam detik-detik bersedih, menit bersedih. Dia pulang dengan dia berada dalam posisi sedang mencari ilmu, dalam posisi sedang berbahagia, ya. Sehingga tentulah kita berharap yang terbaik. Jadi banyak mekanisme ketika seseorang ingin merilis ya, melepaskan ketegangan mentalnya. Ada yang katarsis, dia bercerita dengan banyak pihak. Ada yang bepergian ke satu tempat, ingin melihat sesuatu yang berbeda dari situasi yang dihadapi. Dan salah satunya adalah journaling. Journaling itu menulis mengungkapkan setiap beban-beban itu dalam tulisan. Karena ketika dia menuliskan kata-kata itu, sejatinya apa yang dia rasakan kan lepas satu persatu. Walaupun barangkali tidak semua gitu ya, butuh waktu yang panjang. Melihat secara langsung di hadapannya saat Ariel terbawa arus Sungai Are namun tidak dapat berbuat banyak, tentu menyisakan duka begitu mendalam bagi Atalia sebagai seorang ibu. Lantas seperti apa potret ketegaran Atalia yang sempat menguntai keinginannya untuk wisuda bersama Ariel? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zainal. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu, dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Di tengah duka yang kini menyelimuti hatinya, ketegaran hati Atalia Praratia tak pelak menuai simpati banyak orang. Apalagi ia menjadi salah satu saksi mata saat sang putra terbawa arus Sungai Are hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Ia pun berusaha untuk beradaptasi dengan kesedihan dan mulai kembali menjalani tugasnya sebagai dosen yang mengajar mata kuliah public speaking. Diketahui,
Atalia tengah menjalani studi S3-nya di bidang ilmu komunikasi. Yang menyedihkan, ternyata ia memiliki keinginan untuk wisuda bersama Ariel yang sebelum meninggal tengah menjalani studi S1-nya. Lewat sebuah postingan, Atalia pun juga mengungkapkan keinginan tersebut bersama dengan momen-momen saat dirinya tengah mengerjakan tugas akhir. Tampak Ridwan Kamil pun turut menemani dan menyemangati sang istri. Momen tersebut tidak pelak menuai rasa simpati dan keharuan banyak warganet. Pasalnya, kini keinginan tersebut hanyalah tinggal harapan semata lantaran Ariel telah berpulang ke pangkuan Sang Pencipta untuk selama-lamanya. Salah satu kepakaran beliau itu sendiri adalah dalam kaitannya dengan komunikasi publik, ya. Terus juga dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat juga. Jadi itu beliau sangat concern dan tadi beliau juga begitu komit untuk mengembangkan kepakarannya dan juga studi di S3 di ilmu komunikasi Unpad, ya. Beliau juga sedang dalam tahap menyelesaikan. Dan beliau juga dalam kaitannya dengan karir jabatan fungsionalnya, beliau sebagai asisten ahli, ya, sudah menerima posisi sebagai asisten ahli di FISIP Universitas Widya Tama. Sangat pedih, ya, dan sangat sedih jika mendapati orang tua ditinggalkan anak terlebih dahulu. Kalau istri ditinggal suami itu ada istilahnya, disebut janda. Kalau suami ditinggal istri ada istilahnya, disebut duda. Kalau anak ditinggal ayahnya ada istilahnya, namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibunya ada istilahnya, namanya piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal anak, tidak ada istilah. Seorang ibu yang di tengah musibah tetap tegar dan bertawakal kepada Sang Pencipta. Gambaran sosok Atalia itulah yang dilihat oleh Sony sebagai rekan kerja dan sahabat Atalia pasca kehilangan Ariel. Di momen pertemuan mereka kemarin, Atalia pun menuturkan bahwa Ariel meninggal dunia selayaknya hakikat manusia tanpa membawa apapun. Seperti diketahui, sebelum dinyatakan meninggal di Sungai Are, Ariel terlebih dahulu menanggalkan semua barangnya, mulai dari baju, jaket, hingga jam tangannya. Lantas, seperti apa dukungan dan doa yang diberikan oleh Sony dan para rekan kerjanya untuk Atalia yang telah berulang kali menyampaikan bahwa dirinya sudah ikhlas dengan takdir yang diberikan oleh Sang Pencipta. Beliau itu sendiri begitu tegar, menggambarkan sosok seorang ibu yang sabar dan tawakal terhadap musibah yang dialami. Dan tentunya juga tadi menyampaikan inspirasi dari Ariel pada saat renang, ya. Ini bahwa pada akhirnya pada saat kita kembali kan utuh, ya. Dan pada saat itu juga Ariel katanya, ya, jadi menanggalkan apa yang dipakainya, jam dan juga kelengkapan yang lainnya. Beliau pada saat renang itu sendiri, ya, renang menggunakan pakaian renang saja, ya. Dan itu juga menjadi makna bahwa pada akhirnya kita menghadap ke yang maholik itu sendiri, ya, pada akhirnya harus siap dengan apa adanya dan yang paling utama adalah amalannya. Kami sedang berpegangan pada tali keimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Apa yang kami alami pada hakikatnya
semua dari kita akan mengalami. Kita akan mengalami berpulangnya orang tua kita, berpulangnya pasangan kita, kita akan mengalami berpulangnya anak kita, saudara kita, tetangga kita. Hanya kapan, di mana, caranya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah duka yang begitu mendalam, Kang Emil dan Atalia merasa terharu atas doa dan dukungan yang mengalir deras dari berbagai kalangan untuk Ariel. Lantas seperti apa kisah kebaikan Ariel semasa hidupnya yang membuat banyak orang terinspirasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Pepatah itulah yang menggambarkan betapa tersentuhnya Atalia dan Kang Emil di balik duka atas kepergian putra sulung mereka, Emril Khan Mumtaz, yang meninggal di Sungai Are, kota Bern, Swiss. Mereka pun begitu tersentuh melihat begitu banyak doa yang mengalir untuk almarhum Ariel dari berbagai kalangan. Lewat unggahan di akun media sosialnya, Atalia terkenang sosok Ariel yang semasa hidupnya berjiwa sosial tinggi. Lewat aksinya, ia kerap melakukan berbagai kegiatan sosial. Di antaranya, membagikan nasi bungkus, membelanjakan pakaian untuk anak yatim, hingga gemar mengunjungi panti asuhan dan masih banyak lainnya. Atas semua kebaikan yang telah dilakukan Ariel semasa hidupnya, Atalia pun berjanji akan melanjutkan mimpi sang putra berjuang untuk kemanusiaan. Kita tidak pernah tahu doa siapa yang mampu untuk menembus langit. Bisa jadi dari orang yang kamu bantu di dalam gelapnya malam, atau yang kamu beri secara terang-terangan maupun diam-diam. Dari Ariel kita belajar untuk tidak berhenti melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Dan kebaikan itu akan kembali kepada kita dengan cara dan bentuk yang tidak kita sangka. Mari lanjutkan mimpi-mimpi Ariel untuk terus berjuang bagi kemanusiaan. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Emil Khan Mumtaz. Saya berasal dari Teknik Mesin ITB. Dan alasan saya untuk masuk ke Jabar Bergerak Zilenial adalah karena saya ingin berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat di Jawa Barat, sehingga dapat membantu mereka menyelesaikan masalah di keseharian mereka. Lalu teman-teman, saya mengajak kalian semua, anak-anak muda Jawa Barat, untuk bergabung bersama kami dengan tagar Kami Muda Siap Aksi. Menilai umur seperti yang biasa kita lakukan, yaitu dengan umur biologis, berhitung dengan bulan, berhitung dengan tahun. Ada yang menyebut panjang umur karena usia biologisnya bertahun-tahun, tapi memaknai umur juga dengan seberapa panjang, seberapa luas, seberapa besar kebaikan-kebaikan kita di dunia. Bisa saja usianya hanya 23 tahun, tapi bagi saya di mata ayahnya
ia sangat panjang umur karena saya menjadi saksi di usia belianya memimpin organisasi kemanusiaan, selalu menebarkan kebahagiaan, tidak pernah sedih selama hidupnya, menjadi cahaya dan selalu melindungi setiap orang yang melaluinya. Hingga kini, acara pengajian pun masih terus digelar untuk mendoakan almarhum Eril yang kini telah kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kemarin, Ridwan Kamil bersama Atalia Praratia kembali menggelar pengajian bersama anak yatim di Gedung Pakuan Bandung. Selain itu, Ridwan Kamil dan keluarga mendapatkan tamu kehormatan dari Duta Besar Palestina beserta istrinya. Mereka sengaja hadir ke rumah duka untuk bertakziah serta mendoakan langsung almarhum Eril. Awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal. Saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.